teman-teman. Jadi setelah digiling, dicacah, dimasukkan ke dalam plastik, lalu diinjak-injak padat, ya. Ini tanpa diberikan tambahan apapun. Jadi ini hanya full daun singkong. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan channel ini. Kali ini saya buatkan sebuah video bagaimana cara pembuatan silase. Lalu tujuan silase itu apa? Di sini tujuan silase adalah proses pengawetan bahan dasar pakan daun singkong buat kambing agar mampu bertahan jangka lama, bisa sampai 7 sampai 1 tahun, 7 bulan sampai 1 tahun, dengan catatan alat tidak bocor seperti plastik atau drum atau sejenisnya. Apabila teman-teman semua melimpah pakan tersebut, sebaiknya dibuat silase, karena silase ini efektif untuk penyimpanan jangka panjang. Nah, di silase sendiri di sini tidak menggunakan pakan tambahan, bahan tambahan, tidak menggunakan probiotik, tidak menggunakan molase, juga tidak menggunakan bahan-bahan yang lain, karena di sini bukan fermentasi. Nah, di sini karena melimpahnya daun singkong, sehingganya harus disilase, harus dibuat silase, harus diproses melalui silase agar mampu bertahan lama, teman-teman. Berapa bahan-bahan apa saja yang bisa disilase? Bahan-bahan yang bisa disilase diantaranya daun singkong, lalu odot. Jika odot, teman-teman harus menambahkan deda agar kadar airnya berkurang. Kalau tidak ada deda, maka rumput odotnya bisa dijemur sebentar agar layu, kadar air turun, baru bisa diproduksi, bisa dicacah seperti ini atau dicopot. Bisa gamal, bisa juga daun kaliandra. Jadi semua bisa. Yang berbentuk hijauan, ya, yang berbentuk hijauan bisa disilase. Begitu teman-teman. Karena silase sendiri hanya sebuah proses, dan bahan dasarnya ya apa saja yang bisa tersedia di tempat teman-teman, gitu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa selalu dapat informasi saat saya update video. Nah, di sini ada kemarin mobil yang hendak dibuat silase, teman-teman. Nah, dua mobil pickup ya, mungkin hanya dapat 2 plastik nanti kalau sampai selesai. Simak videonya sampai habis, jangan di skip agar penjelasannya bisa teman-teman dapatkan, karena di video ini sudah saya jelaskan. Nanti sehingganya teman-teman masih bertanya lagi, artinya teman-teman kurang menyimak detailnya. Ini teman-teman, jadi setelah digiling, dicacah,
dimasukkan ke dalam plastik, lalu diinjak-injak padat, ya. Ini tanpa diberikan tambahan apapun. Jadi ini hanya full daun singkong, tanpa dedak, tanpa probiotik, tanpa molase. Jadi ini full daun singkong. Ini full daun singkong tanpa penambahan bahan apapun. Ya, ini seperti ini teman-teman. Jadi silase itu tidak menggunakan bahan yang lain kecuali hanya daun singkong, gitu ya. Nah ini teman-teman, disajikan langsung ya doyan ini teman-teman. Ini beranak. Kalau baru beranak diturunkan seperti ini teman-teman. Nah, ini induk yang beranak nih di bawah. Kalau teman-teman mau bikin silase ya, bikin silase itu nggak punya drum, bisa pakai plastik seperti ini teman-teman. Kali ini mau ditalinya. Plastik bisa. Plastik sendiri. Ini yang rekomendasi beli panjangnya ya, beli panjangnya 3 meter. Nah nanti bisa buat diisi seperti ini, jadinya 1,5 meter. Karena di bawahnya kan diikat seperti ini juga bawahnya. Ini bawah sini, bawahnya ini diikat juga seperti ini. Jadi atas diikat, bawah diikat. 3 meter itu nanti hilangnya 1 meter, bahkan bisa 1,5 meter gitu teman-teman. Nah seperti ini. Ini mau buat plastik diikat seperti ini. Plastik ini diikat bawahnya seperti ini. Ikat mas, ikat. Tuh. Ikat. Ikat seperti ini. Itu dikurangin dulu isinya. Kalau nggak cukup. Setelah diikat seperti ini, kencang seperti ini, nanti baru bisa diisi silasenya. Wih kebekan nih. Dilongi 5 bak cukup. Nah seperti ini teman-teman nih. Nah itu nanti terbawah. Nah seperti itu. Yang bundelannya, ikatannya taruh di dalam, di balik plastiknya. Udah beres. Itu. Nah,
Lalu ditali rapat seperti ini teman-teman. Tali rapat guys. Rapat guys. Nah yang baru tadi, plastik baru ini. Nah talian yang dibundel tadi guys, itu harus tengah-tengah bener. Kalau nggak di tengah-tengah nanti dia miring. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, silase ini hanya di daun singkong digiling, dicacah ya, atau dihaluskan, kemudian dimasukkan ke dalam plastik seperti ini, ya, seperti ini. Setelah penuh, nanti diikat seperti yang warna hitam itu teman-teman ya, seperti yang warna hitam itu. Nah ini, jadi seperti ini, hanya seperti ini. Nah ini tengah-tengahnya ini bundelan tadi nih, bundelan tadi nih. Nah ini ya, seperti ini. Taruh tengah-tengah pas. Nanti kalau udah penuh seperti ini, ditali lagi, diikat. Ya, setelah diikat, ini 5 hari kemudian bisa disajikan. Tapi yang bagus di atas 1 bulan, ya, di atas 1 bulan bagus, super bagus gitu. Jadi teman-teman silakan buat silase untuk apa? Untuk menyimpan. Jadi penyimpanan yang paling efektif yang seperti ini. Kalau bicara daun singkong bisa disajikan ke ternak gimana mas? Ya langsung bisa. Nah seperti langsung bisa disajikan, bisa langsung disajikan. Tapi kalau melimpah ya harus seperti ini teman-teman. Nah, tanpa ada penambahan probiotik, tidak ada penambahan molase, tidak ada penambahan bahan lain. Tapi kalau mau ditambahkan ya silahkan ditambahkan garam saja, ditaburkan ya, ditaburkan di sini garam. Atau nanti setelah mau disajikan, setelah udah jadi disajikan pakai garam boleh, bagus. Karena garam sendiri akan memperlahap kambing. Jadi itu seperti itu teman-teman. Ya. Nah ini setelah dicacah ya, setelah dicacah seperti itu. Nah ini ya, seperti ini ya, seperti itu ya. Nah ini nanti dimasukkan ke dalam plastik seperti ini tanpa penambahan apa-apa. Ya disebut silase. Nah, beda dengan fermentasi. Kalau fermentasi masih butuh empat atau probiotik, masih butuh dedak, masih butuh garam, masih butuh molase dan sejenisnya. Jadi seperti itu namanya fermentasi. Fermentasi sendiri bisa dicampur dengan genjet atau dengan ampas tahu atau bisa dengan onggo. Jadi kalau fermentasi itu lebih pencampuran bahan-bahan lengkap dijadikan satu, ditambah bahan lain seperti probiotik dan molase dan kawan-kawannya. Nah, untuk bertahan lebih lama, untuk meningkatkan kandungan protein yang ada di bahan-bahan tersebut, itu namanya fermentasi. Tapi hari ini kita membuat untuk pakan silase teman-teman. Silase bahan dasar dicacah tanpa ada penambahan bahan probiotik yang lain, hanya dimasukkan ke dalam seperti ini, ke dalam plastik seperti itu. Hanya itu ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Semoga pertanyaan teman-teman yang selama ini masih bingung bisa terjawab di sini. Karena pengertian silase sendiri adalah pengawetan bahan pakan untuk jangka panjang. Nah ini bisa diawetkan selama 7 bulan sampai 1 tahun, asalkan tidak bocor, kedap udara, bisa tahan lama. Itu teman-teman ya. Semoga ini manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.